Nah, kalau kita lihat runtuyan tadi gitu ya, bahwa suatu bangsa itu memiliki kekayaan yang paling penting itu adalah kekayaan intelektual gitu ya, selain kekayaan material, maka kita melihat ya, paling penting itu ya emang kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini diperlukan pendidikan berupa transfer nilai, ya, transfer ilmu, transfer sains kepada siapapun di antara bangsa tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah, dimana kita bisa berkumpul dan bermuazahah. Insyaallah channel ini channel yang akan membicarakan terkait pendidikan ya, kemudian kurikulum dan pengembangan kurikulum. Termasuk juga di dalamnya adalah pembelajaran. Insyaallah kenapa sih harus kita membicarakan pendidikan ya, khususnya di dalam arah pandangan Islam, termasuk juga kurikulum dan pengembangannya. Kita harus memahami bahwa suatu bangsa dimanapun, suatu kaum dimanapun, termasuk adalah bangsa atau umat Islam ya, itu memiliki kekayaan khas ataupun berupa suatu warisan tertentu yang merupakan hasil dari kebudayaan atau hasil dari pemikiran dari orang-orang sebelumnya. Kekayaan suatu kaum bisa kita bagi ke dalam dua ya. Pertama adalah kekayaan material, yang kedua adalah kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu seperti sakofah ya, ideologi, budaya, pemikiran, inovasi, sains, ilmu dan sebagainya. Dan kalau kekayaan berupa material itu bisa berupa barang tertentu ya, teknologi secara fisik atau bangunan, hal-hal yang sifatnya material seperti itu. Suatu bangsa sebenarnya memiliki dua hal itu ya. Hanya di antara dua ini harus kita cermati bahwa suatu bangsa ya bisa naik atau turun, bisa hilang, bahkan itu ternyata bukan disebabkan karena kekayaan materialnya. Ketika kekayaan materialnya itu hilang, sebenarnya kekayaan material ini bisa dikembalikan ya, selama emang bangsa tersebut, umat tersebut, kaum tersebut itu memiliki inovasi ya, metode berpikir ya, kemudian cara berpikir mereka ya tentang kehidupan dan sebagainya, termasuk juga ke dalam berpemikiran sains dan teknologinya, maka kekayaan materinya itu bisa kembali seperti itu. Namun ketika kekayaan materi itu tidak didukung ya oleh kekayaan intelektual, misalkan suatu bangsa kehilangan kebudayaannya, pemikiran khasnya, maka sejatinya bahwa bangsa tersebut itu sudah kehilangan jati dirinya, kehilangan dirinya. Dan ketika dia berpikir menggunakan intelektual bangsa lain, maka sesungguhnya dia sudah menjadi bangsa tertentu, bukan lagi bangsa tersebut. Termasuk di sini adalah umat Islam.
umat Islam itu memiliki cara pandang khusus, ideologi, sakofah yang emang memiliki khas, termasuk juga metode berpikir. Umat Islam itu juga berbeda dengan bagaimana berpikir dari Barat misalkan. Nah, kalau kita lihat ya, pentingnya kekayaan intelektual ini ya, yang merupakan baik itu secara langsung dari berpikir ataupun ada warisan tertentu dari nenek moyang mereka gitu ya, yang berupa pemikiran. Ini sebenarnya menunjukkan adanya pentingnya pendidikan sebenarnya. Kenapa? Karena emang ya pemikiran itu diwariskan, pemikiran itu diruntutkan dari nenek moyang mereka kepada cucu mereka itu lewat pendidikan. Nah, dari sini kalau kita memandang jika kekayaan intelektual suatu bangsa itu sangat penting, bahkan menjadi jati dirinya itu bangsa, menjadi jati dirinya itu umat, ya, umat Islam misalkan, maka umat ini harus memikirkan tentang pendidikan. Kenapa? Karena emang yang namanya sakofah, ya ideologi, metode berpikir, cara pandang inovasi mereka, gitu ya, itu diwariskan atau ditransfer melalui pendidikan. Nah, dari sini kita nggak bisa memandang sebelah mata terhadap pendidikan. Bahkan pendidikan itu adalah thariqah atau metode dalam keberadaan sakofah itu, kelanjutan sakofah itu, transfer sakofah itu ada di dalam benak-benaknya kaum muslimin, dan itulah pendidikan. Pendidikan jika kita melihat dari sisi dakwah gitu ya, pendidikan ini bisa bagian dari dakwah atau dakwah itu bisa bagian dari pendidikan, yaitu tinggal kita memandang dari daerah mana ya. Pendidikan itu kalau bagian dari dakwah, ya, artinya bahwa pendidikan itu digunakan sebagai uslub dalam berdakwah. Kayak misalkan nanti orang dai gitu ya, bisa menggunakan uslub pendidikan pengajaran yang nanti ada target atau tujuan dalam hal dakwah. Tapi juga dakwah bisa masuk ke dalam bagian dari pendidikan juga. Ketika misalkan seorang pendidik, ya, dia menggunakan uslub dakwah, gitu ya, supaya materi yang dia sampaikan itu bisa dipahami, gitu ya, oleh mad'unya atau misalkan dilaksanakan, ya, karena bagian dari dakwah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, terkait pendidikan itu ada dua hal yang penting ya. Pendidikan itu sendiri sebenarnya terdiri minimal ya ada 3 komponen. Banyak sekali komponen dari pendidikan ya. Tetapi suatu pendidikan atau pengajaran itu minimal ada 3 komponen yang harus ada ya di dalam pendidikan. Yang pertama adalah pelajar, peserta didik ya, atau orang yang sedang mau belajar. Yang kedua adalah guru, karena emang orang pembelajar ya, sulit untuk mengetahui kecuali emang harus adanya guru. Yang ketiga adalah sebenarnya adalah kurikulum ya. Nah, kurikulum ini merupakan terdiri dari 4 komponen pendidikan ya. Pertama adalah tujuan pendidikan, kemudian konten atau isi pendidikan, yang ketiga adalah proses pendidikan, yang ketiga adalah refleksi pendidikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan orang tua ya, orang tua dia memiliki anak ya. Orang tua itu sebagai guru, anaknya sebagai murid ya atau peserta didik. Kemudian pemahaman atau materi yang ingin disampaikan atau
bagaimana proses penyampaiannya itu sebenarnya kurikulum gitu ya. Jadi cukup 3 itu untuk menjadi munculnya pendidikan atau pengajaran. Ya emang yang lain diperlukan ya, pembiayaan, sarana prasarana gitu ya, dan manajemen dan sebagainya memang perlu, tapi 3 komponen pendidikan ini cukup sebenarnya gitu. Kayak misalkan bisa belajar dimanapun ya, tidak harus di gedung ya. Orang ayah ya mendidik anaknya ya cukup dia, kemudian anaknya, kemudian ilmu yang ada di dalam benak orang tua tersebut ya. Dan ilmu itu kan sebenarnya kurikulum karena bagian dari konten pendidikan. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada pernyataan bahwa kurikulum ini adalah jantungnya pendidikan, karena emang inti yang ingin disampaikan itu kan sebenarnya kurikulum ya. Yang kedua adalah guru itu merupakan kepalanya gitu. Jadi dari 3 ini kalau kita lihat ya, kurikulum itu sebagai jantungnya karena emang ada tujuannya, ada konten pendidikan ya, proses dan refleksinya. Yang kedua adalah guru sebagai kepalanya karena emang dia yang mengaturnya gitu ya, dia yang menentukan bagaimana melihat kondisi anaknya, maklumat sabiqohnya atau informasi sebelumnya di dalam kepalanya itu seperti apa gitu. Nah ini oleh guru. Nah kalau kita lihat di sini maka kita ketika ingin memperbaiki pendidikan maka salah satunya itu adalah memperbaiki kurikulum ya, selain juga tadi meningkatkan kualitas guru. Jadi 2 hal ini gitu ya. Namun di sini saya ingin membahas tentang kurikulum ya, karena emang insya Allah kurikulum ini yang akan kita bahas secara detail ya. Dan kalau untuk guru insya Allah kita akan bahas juga di hal terkait ya, karena emang pendidikan tidak mungkin juga berbicara kecuali emang terkait pendidikan. Nah terkait kurikulum sebenarnya kalau kita lihat ya, kurikulum ini terdiri dari tadi ya 4 komponen ya. Adanya tujuan, adanya konten pendidikan, ada proses pendidikan, dan ada refleksi pendidikan. Nah ini inti atau komponen dari kurikulum ya. Nah kurikulum ini sebenarnya dibuat gitu ya berdasarkan suatu kaidah tertentu. Jadi kurikulum tidak mungkin kecuali emang harus memunculkan berupa suatu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu sendiri sebenarnya kaidah-kaidah yang diperlukan untuk membuat atau membentuk kurikulum tertentu. Ini sebagaimana fikih dan usul fikih gitu ya. Fikih itu adalah ilmu tertentu tentang hukum syara gitu ya, yang sebenarnya itu ada dimulai dari usul fikih yang berupa kaidah-kaidah tertentu. Nah termasuk juga pengembangan kurikulum ya. Pengembangan kurikulum sendiri itu adalah ya kaidah-kaidah yang diperlukan untuk membuat suatu kurikulum. Seperti misalkan dalam pengembangan kurikulum itu adalah menentukan fondasi kurikulumnya apa gitu ya. Kemudian apa sih yang berpengaruh terhadap kurikulum itu apa saja. Apakah fitrah manusia itu juga mempengaruhi kurikulum? Nah itu juga dibahas di pengembangan kurikulum. Termasuk juga di sana adalah bagaimana model pengembangan kurikulumnya, gitu. Bagaimana pembuatan kurikulumnya itu, standarnya seperti apa, gitu ya, prosedurnya seperti apa. Nah itu dibahas di pengembangan kurikulum. Nah kalau kita lihat runtuyan tadi gitu ya, bahwa suatu bangsa itu memiliki kekayaan yang paling penting itu adalah kekayaan intelektual gitu ya. Selain
kekayaan material, maka kita melihat ya, paling penting itu ya emang kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini diperlukan pendidikan ya, berupa transfer nilai, ya, transfer ilmu, transfer sains kepada siapapun di antara bangsa tersebut, ya, di antara umat Islam. Umat Islam itu sendiri itu terdapat sakofah Islam, ya, budaya Islam, ada ideologi Islam, yang itu juga perlu ditransfer ya, nilai-nilai tersebut kepada generasi-generasi mereka gitu ya. Apalagi generasi umat Islam sekarang itu ada dalam kejatuhannya gitu ya. Di lain pihak Allah telah menyatakan bahwa mereka ini adalah khair ummah seperti itu. Nah, pendidikan menjadi penting di sini gitu. Kemudian di antara komponen pendidikan ya muncul kurikulum, guru dan pendidik ya, komponen utamanya. Nah, insya Allah kita akan membahas kurikulum dan juga pengembangannya seperti apa. Makanya insya Allah ini yang akan insya Allah kita fokuskan di mudah-mudahan pada channel ini ya. Selain nanti kita berbicara tentang pendidikan secara umum ya, konsepnya, kemudian bagaimana juga konsep kurikulum, juga bagaimana terkait konsep dan pandangan pengembangan kurikulum di dalam Islam. Nah, sehingga runtuyan tadi menunjukkan bahwa ya kita perlu membahas pengembangan kurikulum ya, kita harus mengetahui secara detail bagaimana kurikulum dalam Islam, pengembangan kurikulum dalam Islam, khususnya juga di dalam pendidikan ya, bagaimana pendidikan di dalam Islam itu seperti apa. Nah, insya Allah di sini ya kita akan bahas itu secara detail. Insya Allah saya materi ini atau konten yang terdiri dari materi ini terdapat di buku ya, buku pengembangan kurikulum dalam Islam. Kalau buku ini menarik ya, boleh silahkan dicari ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan terdapat referensi ya. Dan ini membahas tentang pendidikan, membahas kurikulum, pengembangan kurikulum, bahkan juga membahas tentang pembelajaran seperti itu. Baik, itu saja mungkin dari kami. Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Saksikan konten selanjutnya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.